Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Aqidatul Aziza. Saya dari D3 Perpustakaan UNS, kelas B, angkatan 2019 dengan NIM D1819048. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai editing source code. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Dasar-Dasar Pemrograman 2. Sebelumnya kita harus mendownload source code dulu. Di sini saya ada source code yang sudah dibagikan oleh Pak Bahrul. Kebetulan saya mendapatkan urutan nomor 4. Nah, source code ini masih berupa zip dan harus kita ekstrak dulu. Saya sudah mengekstraknya ke folder UAS. Kemudian, yang pertama kita harus masuk ke Google Chrome dulu. Kita masuk ke localhost/uas. Di sini ketika akan membuka beranda sudah ditemukan error, yaitu di index.php line 16 pada folder uas. Kita masuk ke folder uas, kita buka index.php-nya, kita edit. Di line 16 ya. Nah ini kurung kurawal seharusnya kurung biasa. Kemudian kita save, kita reload yang ini. Nah ini errornya tadi sudah hilang, tetapi untuk membuka beranda kita masih harus mengatur koneksinya terlebih dahulu. Untuk mengatur koneksi, saya harus membuat database dulu. Nah ini database-nya sudah saya buat ya sebelumnya. Database name-nya uas_d181948. Saya sudah mengatur hak aksesnya dan ini saya sudah mengimpor ini ya. Saya sudah mengimpor db_uas.sql dan masuklah 3 ini. Menu setting user. Dan ketika mengimpor, usernya ini di bagian user ID ini belum auto increment. Ini harus diatur dulu, kita coba ya. Nah, di sini tuh AI-nya harus di checklist. Jadi ini bisa ke ini primary key. Nah, kemudian kita mengatur di koneksi.php. Nah, di sini ya. Ini database username dan passwordnya masih kosong. Kita atur sesuai milik kita tadi yang kita sudah buat. Database name-nya tadi uas_d1819048. Username-nya uas. Passwordnya -2. Kita save. Ini kita reload lagi. Oh ya, maaf, ini di line 12 ini MySQL harusnya ada huruf I, MySQL I. Kemudian line 15 juga kita tambahkan huruf I. Kemudian di sini line 20 dan line 21. Kita save. Kita reload lagi ya. Nah, di sini sudah tampil berandanya seperti ini. Ini masih default, masih bawaan dari sananya ya, masih bawaan dari source code yang belum saya edit. Nah, yang selanjutnya yaitu menambahkan fitur login. Di sini menu login kita buka. Nah, di sini kan masih kosongan. Jadi kita harus menambahkan fiturnya terlebih dahulu. Caranya kita masuk ke folder UAS, kita masuk ke login. Kemudian di sini kita buka ya index.php-nya. Nah, ternyata di sini masih kosongan, skripnya belum ada, jadi kita harus menambahkan skripnya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan skrip untuk login. Saya copy semua. Maaf. Nah,
Di login ini saya paste. Nah, karena di sini kan tadi index.php-nya masih yang default, masih kosongan. Jadi saya replace aja. Kemudian index.php-nya ini saya edit. Di sini sudah ada ya script-nya untuk membuat fitur login. Saya akan mengatur koneksinya terlebih dahulu. Di sini koneksinya masih kosong, bagian username, password, dan database-nya. Kita sesuaikan dengan database yang kita buat. Username-nya UAS. Password-nya daspro2. Nama database-nya uas_d1819048. Kita save. Kemudian kita masuk ke sini lagi, kita reload. Kita buka login. Nah, di sini fitur login sudah berhasil ditambahkan. Kita coba untuk daftar baru. Misalkan Taskia_D, nama lengkap Taskia Depa. Kita klik daftar. Di sini sudah tertulis data Taskia_D berhasil tersimpan. Kita klik OK. Kita coba untuk login. Nah, di sini masih muncul errornya. Ini ya. Nah, kita ubah dulu di slimscon.php, slims_con. Ini fungsinya kita memanggil data slims yang sudah kita pernah buat. Username-nya ini kita sesuaikan dengan database slim. Dirname ini maksudnya nama folder slims kita. Dan ini di line 13 ini harusnya slims_con. Dan ini servernya kita ubah menjadi host. Jangan lupa kita save. Kita reload. Ini errornya sudah tidak ada ya. Tapi di sini masih belum ada data bukunya. Caranya kita masuk ke search.php ini kita buka dan kita cari. Nah, ini di line 46 ini daspro seharusnya menjadi uas_d1819048. Kemudian di line 75 dan 78 ini di sini di string ini kita hapus. biblio.media_type ini kita hapus. Ini juga sampai yang media ini. Kemudian kita save. Kita lihat masih sama saja ya. Oh iya, kita atur di page di folder admin ini, kita cari page-nya. Tidak ada ya. Mungkin belum berhasil terekstrak. Kita buka saja. Ini ya, kita copy karena tadi di sana belum ada. Nah, page ini kita buka, kita edit with Notepad++. Nah, di sini di line 21 ini kita hapus kurung kurawannya, kita save. Kemudian kita reload. Nah, di sini sudah terlihat jumlah judul bukunya ada berapa, jumlah anggotanya berapa, jumlah kunjungannya berapa. Ini sesuai dengan
slims yang sudah pernah saya buat. Seperti itu. Nah, kita coba untuk logout apakah berhasil. Dan ternyata sudah berhasil logout. Kita klik OK. Kita coba masuk ke beranda dengan cara mengklik ini. Nah, ternyata sudah bisa. Kita berhasil kembali ke beranda. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari buku di sini. Kita ketikkan kata kuncinya. Misalkan kita ketik matematika. Nah, ini kita bisa mencari berdasarkan judul, pengarang, klasifikasi, maupun tahun. Nah, ini kita klik cari. Kemudian akan muncul buku yang sudah kita entry, yang sudah kita masukkan. Misalkan kita akan mencari berdasarkan pengarang. Misalkan pengarangnya Basuki. Kemudian kita klik cari. Nah, ini juga bisa ya, berdasarkan pengarangnya. Kemudian kita kembali ke home. Dan ternyata bisa. Nah, selanjutnya kita akan mengubah tampilan web. Di sini kita bisa menggantikan logo, nomor telepon, email, menu ini, terus drop down-nya juga bisa, slidernya, kemudian ini bisa, semuanya bisa kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Caranya kita masuk ke folder UAS, kemudian kita masuk ke header. Nah, di sini di line 12 saya akan mengganti logo. Caranya di header di line 12 ini image slash ini dihapus saja. Ini nama file berkas gambarnya. Nah, saya kan sudah menyiapkan logonya. Saya akan menggunakan logo ini, logo strip Madagascar.png. Saya masukkan. Kita save. Kemudian di sini kita reload. Nah, di sini sudah berhasil mengganti logonya di sini. Nah, kemudian saya akan mencoba mengganti nomor telepon dan alamat email ini. Caranya saya masuk ke header.php, kemudian di line 24 di sini saya ganti, PHP-nya saya hilangkan. Menjadi misalkan 081902234. Kemudian ini juga sama. Misalkan Madagascar@lib.com. Kita save. Kita reload. Nah, di sini sudah terganti ya sesuai yang saya masukkan tadi. Nah, selanjutnya saya akan mengubah slider di sini. Nah, sebelumnya saya sudah menambahkan gambar slider baru ini. Dan saya juga sudah menyiapkan scriptnya. Kita buka home. Nah, di sini di bagian slide ini kita minimize dulu. Ini saya copy. Saya
paste, kemudian saya save, saya reload, dan ini muncul ya sesuai yang saya masukkan. Nah, yang selanjutnya saya akan mengubah bagian ini, welcome to NS Library ini akan saya ubah. Saya akan menggunakan script milik saya yang kemarin. Ini scriptnya seperti ini. Kemudian saya copy, saya masukkan ke home.php. Ini saya minimize dulu. Kemudian saya paste. Kemudian saya save dan saya reload di sini. Dan ini bisa ganti sesuai yang saya masukkan tadi. Yang selanjutnya saya akan mengubah di bagian lihat rilis baru. Nah, di sini gambar-gambarnya bisa kita ubah sesuai yang kita inginkan. Tapi kita harus memberikan atau menambahkan gambar pada folder ini. Di folder image, kemudian di kategori filter, kemudian di home v1. Nah, di sini saya akan mengubah gambarnya terlebih dahulu. Di home.php ini misalkan saya akan menggunakan gambar nomor 2, yaitu file berkasnya ini 2.jpg. Saya masukkan, kita save, kemudian lihat apakah bisa dan ternyata bisa tergantikan, bisa digantikan ya. Kemudian saya ubah yang ini sampai ini. Misalkan kita akan menggunakan gambar nomor 5. Kemudian di sini misalkan menggunakan nomor 6. Dan yang ini menggunakan nomor 14. Kita save dan kita reload. Ternyata gambarnya sudah bisa diganti. Kalau ingin mengganti judul ini, kita juga bisa. Sekarang ini judulnya Chemical Engineering. Kemudian ini misalkan judulnya organisasi, misalkan ya. Nah, ini penulisnya juga bisa diganti ya. Misalkan penulisnya Kurniawan, SBN-nya biarkan saja. Kemudian yang tadi misalkan organisasi gitu ya. Penulisnya misalkan Akil Fahriansyah. Kemudian buku yang ketiga misalkan ini adalah geografi. Kita ganti. Penulisnya juga kita ganti, misalkan Risa Anggota. Kemudian buku nomor 4 misalkan ini e-commerce gitu ya, kita ganti. Penulisnya juga kita ganti, misalkan Malan Aji. Kita save, kita reload. Nah, di sini sudah bisa terlihat, ini judulnya sudah bisa diganti ya, bisa terganti, dan penulisnya juga. Nah, kemudian saya akan menghapus di bagian staff kami, karena ini sebenarnya bisa dihapus, bisa tidak, tapi saya memilih untuk menghapus, karena menurut saya bagus kalau dihapus. Kita find, kok tidak ada ya?
Nah, di sini saya akan menghapus saja. Kita save dan kita reload di sini. Nah, tadi dari sini di sini seharusnya ada staff. Nah, itu sudah bisa saya hapuskan. Seperti itu untuk edit source code dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.